Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Marilah kita ikuti tanya jawab setelah belajar tilawatil Quran bersama anak-anak santri-santri TPQ Al-Hidayah Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya kami sedang berada di lereng Gunung Arjuna. Mudah-mudahan pertanyaan ini betul-betul menohok dan saya diberi kemampuan Allah untuk menjawabnya. Dan kemudian bermanfaat bagi saya secara pribadi, juga bagi anak-anak yang bertanya, dan mudah-mudahan bagi Anda semua. Mohon dukungan, like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya, serta ditambah dengan komen-komen yang bermanfaat. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika memang harus diluruskan, saya bersedia diluruskan. Karena saya mengakui bahwa saya bukan orang yang serba tahu, serba bisa, jadi mungkin saja ada kelirunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out. Angga. Hibah itu apa? Hibah. Hibah apa ghibah? Sing jelas. Hibah, duduk hibah ya. Hibah. Hibah itu hadiah, pemberian. Jadi misalnya apa, duwe tanah dihibahno nang masjid, nang yatim piatu, nang janda-janda miskin. Nimbangil ku ana orang kaya loman gawe omah koyok kos-kosan, kamar, tapi lengkap. Satu kamar itu lengkap. Ono satu kamar, ono jeding WC-ne, ono pawone. Nah itu janda-janda miskin ditaruh situ. Itu tanah pribadi, dihibahkan kepada kelompok janda miskin. Nah seperti itu hibah. Atau punya kendaraan, mobil, tak hibahno nang anak, tak hibahno nang konco, tak hibahno nang masjid untuk keperluan dakwah di masjid. Nah itu hibah, hadiah. Kalau ghibah pakai G bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab ghin itu namanya apa? Rasan-rasan atau ngerasan. Itu ghibah. Tapi kalau hibah itu hadiah, pemberian. Cidor pertama kali didirikan di mana? Cidor. Cidor itu tekan di Arab jelas gak ono. Nah, di Arab gak ono. Yo, lek muni pertama kali. Wah, itu gak kena dijawab itu. Cidor. Gak bisa jawab, angkat tangan. Pertanyaan terlalu sulit. Kali pertama kali, apa mungkin dulu orang-orang Yahudi itu kalau memanggil untuk berjamaah, kan mereka juga sembahyang, tapi ya apa cara sembahyang orang Yahudi? Itu gini, sebelum Rasulullah menyuruh Bilal mengumandangkan azan, dari orang-orang Nasrani, Yahudi, kemudian Majusi itu punya cara-cara tersendiri untuk memanggil jamaahnya. Ono sing gawe trompet, ono sing gawe kaya estung dong 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 dong. Ono ngono. Nah, apa
apa ana sing gawe jidor. Nah, itu koyoke kesulitan lek gawe jidor. Jidor. Zaman dulu lah ya. Nah, terus di Arab juga kayunya agak repot, enggak kayak Indonesia. Indonesia kaya dengan kayu. Kono rada repot kayune. Jadi koyoke sih di Arab gak ono jidor. Mbuh lek apa selain jidor. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu fardu itu dulu. Fardu apa? Wajib. Kifayah boleh diganti atau gantian. Jadi fardu kifayah, fardu yang boleh digantikan atau bisa digantikan orang lain. Jadi kalau seandainya nyelawat itu fardu, tapi kifayah. Jadi seandainya di sini sudah ada orang yang ngelayat, orang meninggal, pengen gak metu lho gak apa-apa gak dosa. Kan wis ana sing ngubur. Wis ana sing nyolati, ana sing ngangkat nang keramatan kono, nang kuburan. Nah itu sudah cukup. Cuma kalau kamu mau mencari sunnahnya bahwa ngubur wong mati iku lek didahului dengan sholat 2 rakaat maka dapat 2 qirot. Kalau sholat jenazah saja gatik ngeterno munggah nang keramatan mendapat 1 qirot. Kalau ngubur tok gak adik sholat tidak dapat pahala. Wis oleh keringet kesel tapi gak dapat pahala. Nah ini Rasulullah yang bilang. Jadi lek sholat jenazah dapat pahala 1 qirot. Sholat plus ngubur sampai di kuburan mendapat 2 qirot. Qirot itu apa, Pak? Qirot itu satu ukuran gunung di kono. Katakanlah Jabal Nur. Itu gunung di Mekah, cilik gunungnya. Itu 1 qirot, gitu loh. 2 qirot berarti 2 gunung. Cilik gunungnya Jabal Nur itu. Jadi fardu kifayah itu fardu wajib tapi bisa digantikan orang lain. Apabila sudah ada yang mewakili kefarduan itu, maka berarti lepas tanggungan kita. Misal satu kota, kene di kota jenenge Gondang, Kecamatan Gondang, harus ono sing dadi dokter. Kalau tidak ada yang menjadi dokter, dosa semua orang. Wong sak Gondang itu dosa kabeh. Karena kalau ada yang sakit gimana? Melayu nang ndi mosok langsung Mojokerto nang Mojosari nang Jombang, mosok ngono. Kesuwen celek mati sing ya lek lara panu ngono ae ya. Lah lek lorone lara jero. Nah, harus ada yang menjadi dokter. Maka kebutuhan dokter ini menjadi fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menjadi dokter, ya sudah yang lain enggak wajib untuk menjadi mosok jadi dokter kabeh. Nah, kan enggak. Jadi 1, 2 orang, 5 orang, 10 orang sudah cukup. Pokoknya ono sing mewakili. Nah, itu namanya ghosab. Memakai barang teman tanpa meminta izin itu namanya ghosab. Artinya apa ghosab? Ghosab itu hukumnya masih digantung. Kalau temannya tadi merong wis gawi-gawin gak apa-apa. Nah, lek ngono berarti halal. Tapi kemudian seandainya pengen gawe sandal, terus sandalnya pengen gawe pelayon, pedot. Temani ngamuk-ngamuk. Pengen berdosa. Berarti pemakaianmu tadi haram. Jadi ghosab itu hukumnya masih digantung. Nah, terus bagaimana seandainya
sandale kancamu sing digawe mau iku ternyata sandal kecintaan. Oleh tukune nang ndi ngono, misale pas nang Malang, jadi itu merupakan sandal sing disenengi ndek kene ya gak ono tunggale, utawa tuku nang Surabaya ndek kene gak ono tunggale, gak ono kembarane, tiba-tiba kamu pakai pedot mari ngono menuntut aku pokoknya tukono kaya ngene. Kamu wajib membelikan seperti itu. Kalau tidak, selama kamu tidak mau membelikan yang persis yang diminta itu, kamu terus dosa. Lho iku jahate gosok. Jadi jangan suka memakai barang orang lain. Masih iku wae dulurmu dhewe. Kalau orang tua memakai barang anaknya, memakan makanan anaknya, anak kandung ya, itu tidak apa-apa. Masih gak adik kondo. Moro-moro misale bapake di tempat lain atau di desa lain nyambangi putune. Terus nek meja iku mang ono rengginang, ono kerupuk, mungkin ono jajan-jajan gedang goreng atau apa. Langsung lungguh dimaem tanpa minta izin, tidak apa-apa. Orang tua punya hak atas harta anaknya. Tapi dibalik saiki, anaknya tidak boleh memakan harta makanan orang tuanya atau memakai harta orang tuanya tanpa minta izin. Nah, beda ya. Kenapa kok wong tua dikai hak penuh terhadap anaknya? Karena orang tua sudah berjasa besar kepada anaknya. Ayo pian gede ngene iki moro-moro gede dah. Lah iya, mulai cilik sik didulang ya. Biyen digembol ambek mamae. Mari ngono dilahirno. Nglahirno iku lorone jarine. Takokno wong ibu-ibu sing duwe anak iki. Iki takokno ibumu dhewe. Bu ya apa nglahirno iku lara ta? Nah, makanya orang tua diberikan hak yang istimewa oleh Allah atas anak-anaknya sampai Allah menjadikan surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Al jannatu tahta ahdamil ummahat. Jadi apa? Memakai barang, jangan sekali-sekali kita meremehkan teman atau barangnya. Jangan sekali-sekali, tapi betul-betul kamu berusaha menjadi orang yang berakhlakul karimah. Apa-apa itu minta izin, ojo saenake dhewe. Syarat. Ya, syaratnya pertama ya padha karo salat-salat liyane. Padha. Apa syarat salat? Durung iku sih. Apa? Islam dulu. Nah, orang Islam saja yang disuruh sholat. Orang nggak Islam kan nggak diperintah sholat. Kemudian setelah Islam suci dari hadas dan najis. Kemudian waras, gak mengong ya. Gak kumat-kumatan, terus sadar, tidak semaput, tidak yes pokoknya sadar ya waras ya sadar. Nah itu syarat-syarat. Ada 5, satunya lagi apa? Nah itu kan sudah tadi suci dari hadas dan najis. Ayo Ayo PR kurang 1 syaratnya. Niat itu sudah masuk rukun, bukan syarat. Rukun yang pertama itu niat.
Ayo PR, delon ngene buku apa? Masuk waktu. Iya, itu syarat. Nah, terus bagaimana dengan sholat Jum'ah? Ada keistimewaan. Karena Jum'ah itu dari harinya istimewa. Sehingga apa-apa yang diturunkan pada hari Jumat itu istimewa. Nah, kemudian sampai orang di malam Jumat itu disunahkan baca sholawat yang banyak. Pada hari Jumat pagi itu baca sampai dur Jumatan itu disunahkan baca sholawat yang banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dilengkapi lagi boleh wa ala ali sayyidina Muhammad. Dilengkapi lagi boleh kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Gitu. Terus disunahkan mandi. Disunahkan mandi. Mandi apa? Mandi besar. Koyok wong junub. Mandinya itu kayak wong junub. Jadi apa? Keramas. Itu sunah. Tadi dibersani kabeh kupinge, irunge, mbok nyedot banyu disedot dhisik. Mari ngene sedot kuping woroil ana katen bat digawe katen bat. Nah itu. Nah disunahkan, bukan wajib ya, sunnah. Tapi hukumnya mandi itu sunnah muakkad. Jadi sunnah yang kuat, dikuatkan. Tuh. Jadi apa syarat sholat Jumat? Yo sama dengan sholat yang lain. Cuma jelas ada keistimewaan. Sholat Jumat itu sebagai pergi hajinya orang-orang yang tidak mampu. Jadi pean lek gak mampu gak usah menyesal lek gak iso pergi haji nang Mekah. Kamu sholat Jumat itu saja dengan baik, duduk, datang dari rumah masuk masjid itu langsung sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, duduk omong-omongan. Sunnah tahiyatul masjid, kemudian setelah itu duduk anteng ngenteni khutbah, kemudian sholat Jumat. Tidak bicara, sama sekali tidak bicara, kecuali kamu bicara wiridan, zikir. Kemudian terus pulang. Setelah sholat Jumat, wiridan dulu pulang. Itu sama dengan kamu mendapatkan pahala haji. Kau ngono murai Gusti Allah ya. Mengatasi sholat Jumat dapat pahala haji. Bagaimana dengan yang ngomong waktu ada khotib sedang berkhutbah, ngomong-ngomongan? Nah, itu nanti bisa gugur pahala Jumatnya. Sing kene khotib khutbah, sing kene ngomong dhewe, guyon dhewe. Itu gugur pahala Jumatnya. Padahal pahala Jumat itu apa? Dapat haji. Tapi hilang gara-gara ngomong. Nah, itu. Ya. Makanya lek ojo kepingin ngomong, ya ojo gelem dijak ngomong. Terus tidur ketika ada orang yang sedang azan itu akibatnya apa? Gini, insya Allah ini dalilnya dari Rasulullah. Bukan tidur, tapi tiduran. Tiduran neyean. Itu ketika ada Ramadan, kita disunahkan untuk duduk atau berdiri. Nah, bagaimana dengan yang tiduran, baca tiduran? Nanti ketika dia mati,
inine awake mayite bau kaenak. Bau basin, koyo badange tikus. Kan gelem. Lek mati mambu basin. Masih dia ahli ibadah. Ya mari ku salat. Ngrungokno adzan, leyehan, mari ngono budal salat. Nah, kalau dia tidak bertobat sampai mati, kebiasaan ini biasaan loh ya maksudnya ya. Kebiasaan kalau sekali saja ya enggak sampai mati batang koyo batange tikus ngono. Enggak. Tapi kalau itu dibiasakan dan sengaja. Artinya orang sengaja berbuat salah itu apa? Menentang hukum Allah. Itu masalahnya. Orang sengaja berbuat salah itu menentang hukum Allah. Makanya kita belajar untuk taat kepada Allah. Jangan berusaha untuk menang. Ya, sudah itu ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.